Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wisda Amelia Wardana dengan NIM 250041377. Di sini saya akan menjelaskan materi yang saya ambil, yaitu efektivitas pemanfaatan e-learning management system dalam pembelajaran dan kendala implementasinya. Latar belakangnya yaitu Learning Management System merupakan sebuah perangkat lunak atau software yang digunakan untuk keperluan administrasi, untuk melakukan dokumentasi, untuk mencari sebuah laporan, maupun membuat sebuah materi pada saat proses belajar mengajar secara online dengan dihubungkan pada internet. Rumusan masalahnya yaitu peran dan konsep LMS dalam pembelajaran modern. Yang kedua, efektivitas LMS untuk meningkatkan proses dan hasil belajar. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas LMS. Yang keempat, kendala implementasi LMS. Dan yang kelima, strategi mengatasi kendala. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, mendeskripsikan konsep dan fungsi LMS. Yang kedua, menganalisis efektivitas penggunaan LMS. Dan yang ketiga, mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung. Yang keempat, menjelaskan kendala LMS. Dan yang kelima, memberikan rekomendasi strategi perbaikan. Selanjutnya, pengertian Learning Management System. Learning Management System adalah program perangkat lunak berbasis web untuk manajemen, dokumentasi, pemantauan, pelaporan, administrasi, dan distribusi konten pendidikan. Program pelatihan, manual teknis, video instruksional, atau bahan perpustakaan digital juga proyek pembelajaran dan pengembangan. LMS secara umum bertujuan untuk memudahkan para pengajar dalam menyampaikan materi pembelajaran, mengatur interaksi online antara peserta didik dan instruktur, serta memperingkas tugas administrasi sebagai pemberian tugas, pengumpulan jawaban, dan penilaian. Selanjutnya, efektivitas pemanfaatan LMS dalam meningkatkan proses pembelajaran. Yang pertama, ada pembelajaran menjadi lebih terstruktur. LMS memungkinkan pengajar menyusun modul mingguan, mengatur jadwal tugas, dan memberikan penilaian secara sistematis. Hal ini menciptakan alur pembelajaran yang lebih jelas dan mudah diikuti. Yang kedua, materi mudah diakses dan dipelajari ulang. Pemanfaatan video, dokumen digital, dan link eksternal membuat peserta didik dapat mempelajari materi sesuai kebutuhan. Akses ke pembelajaran yang tidak dibatasi waktu membuat proses belajar lebih efektif. Selanjutnya yang ketiga, pemberian umpan balik lebih cepat. Pengajar dapat memberikan komentar langsung melalui sistem kuis otomatis, juga memberikan hasil yang instan sehingga siswa mengetahui kemampuan mereka. Dan yang keempat, interaksi pembelajaran meningkat. Interaksi pembelajaran meningkat, yaitu diskusi dapat terjadi di forum kapan saja. Peserta didik yang biasanya pasif di dalam kelas dapat lebih berani bertanya melalui tulisan. LMS menyediakan berbagai aktivitas belajar yang memungkinkan siswa terlibat secara efektif. Keterlibatan ini merupakan faktor penting peningkatan hasil belajar. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemanfaatan LMS. Yang pertama, kesiapan infrastruktur teknologi. Ketersediaan jaringan internet yang stabil, perangkat komputer atau smartphone yang memadai, serta kapasitas server LMS menjadi syarat mutlak agar platform dapat berfungsi dengan baik. Jika infrastruktur melemah, maka penggunaan akan mengalami kesulitan mengakses materi, mengikuti evaluasi, atau melakukan interaksi daring. Yang kedua, ada kompetensi digital pengajar. Banyak pengajar yang masih terbatas dalam pemahaman teknologi, sehingga mereka hanya memanfaatkan fungsi dasar LMS. Padahal, pemanfaatan penuh fitur seperti analitik forum diskusi, penjadwalan belajar, hingga integrasi multimedia dapat meningkatkan kualitas pembelajaran secara signifikan.
Yang ketiga, kesiapan peserta didik. Meliputi kemampuan literasi digital, motivasi belajar mandiri, manajemen waktu, serta kemampuan beradaptasi dengan pembelajaran digital. Peserta didik yang belum terbiasa dengan pembelajaran mandiri, maka akan cenderung mengalami kesulitan mengikuti ritme pembelajaran berbasis LMS yang menuntut disiplin dan tanggung jawab yang lebih tinggi. Yang keempat, ada dukungan institusi. Institusi pendidikan yang memberikan pelatihan pedoman penggunaan dan dukungan teknis kepada pengajar serta peserta didik akan lebih siap mengimplementasikan LMS secara optimal. Tanpa dukungan ini, penggunaan LMS cenderung bersifat sporadis dan tidak terencana. Selain itu, kebijakan institusi terkait standar minimal penggunaan LMS, beban tugas digital, dan evaluasi implementasi juga mempengaruhi keberhasilan pemanfaatan platform tersebut. Materi selanjutnya yaitu kendala implementasi LMS dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, keterbatasan infrastruktur seperti jaringan internet yang tidak stabil, bandwidth terbatas, dan perangkat yang tidak kompatibel. Masalah ini terutama dirasakan oleh peserta didik yang tinggal di daerah dengan kondisi internet yang kurang memadai. Gangguan akses dapat menghambat kelancaran proses belajar dan mengurangi efektivitas LMS. Yang kedua yaitu rendahnya kompetensi digital pengajar, di mana sebagian besar pengajar belum sepenuhnya memahami bagaimana memaksimalkan fitur LMS. Banyak pengajar hanya menjadikan LMS sebagai tempat mengunggah file tanpa memanfaatkan fitur interaktif seperti forum, kuis otomatis, ataupun laporan aktivitas belajar. Hal ini mengakibatkan LMS tidak memberikan pengalaman belajar yang dinamis dan berpusat pada peserta didik. Selanjutnya ada minimnya dukungan institusi pendidikan, seperti kurangnya pelatihan rutin, tidak adanya tim teknis khusus, serta kebijakan pemanfaatan LMS yang tidak terstruktur. Beberapa institusi bahkan tidak memiliki pedoman standar terkait penggunaan LMS sehingga penggunaannya bersifat bebas tanpa arah. Semua kendala ini tak menghambat efektivitas LMS dan menurunkan kualitas proses pembelajaran yang seharusnya dapat ditingkatkan melalui teknologi. Materi selanjutnya yaitu ada upaya dan strategi mengatasi kendala implementasi LMS. Upaya perlu dilakukan oleh institusi, pengajar maupun peserta didik. Salah satu strategi utamanya adalah penguatan literasi digital bagi pengajar dan peserta didik. Pelatihan rutin harus diberikan tidak hanya mengenai cara mengoperasi LMS, tetapi juga bagaimana mendesain pembelajaran yang menarik dan interaktif dengan menggunakan fitur-fitur yang tersedia. Pengajar perlu memahami bagaimana mengelola forum diskusi, membuat materi multimedia, menyusun kuis otomatis, serta memanfaatkan analitik untuk mengukur efektivitas pembelajaran. Institusi juga harus meningkatkan infrastruktur pendukung, seperti memperkuat jaringan internet, meningkatkan kapasitas server LMS, serta menyediakan pusat layanan teknis untuk membantu penggunaan yang mengalami kesulitan. Kesimpulan dari materi ini yaitu pemanfaatan learning management system dalam kegiatan pembelajaran terbukti memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. LMS mampu menghadirkan sistem pembelajaran yang lebih fleksibel, terstruktur, dan lebih mudah diakses oleh peserta didik maupun pendidik melalui fitur-fitur seperti pengunggahan materi, penugasan, forum diskusi, kuis, dan pelacakan progres belajar LMS. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.